Hai cah, piye kabare? Muga apik wae ya. Ketemu maneh karo aku Dian Tias di Dia Hayun Vlog. Nah, kemarin itu rame banget di story WA aku, teman-teman anak-anak UNES ya. Dia tuh memposting surat edaran dari Kelurahan Sekaran, yaitu tertanggal 28 Mei 2020, berarti kemarin hari Kamis. Nah, di sini perihalnya itu surat pemberitahuan koordinasi. Nah, langsung ke isinya ya. Di situ ada 5 poin. 5 poin. Nah, yang pertama itu bunyinya gini. Pendatang, terutama siswa kos, wajib lapor ke Kelurahan Sekaran guna melakukan pendataan kedatangan melalui RT di tempat tinggal lingkungan Sekaran dalam kurung rumah tinggal kos. Terus poin B yang kedua, menunjukkan surat keterangan surat keterangan sehat dari daerah asal. Terus yang ketiga, jika tidak dapat menunjukkan surat keterangan sehat dari daerah asal, dapat melaksanakan rapid test mandiri di rumah sakit swasta untuk kemudian diterbitkan surat keterangan sehat dari Puskesmas Kelurahan Sekaran. Nah, poin yang keempat, apabila hasil rapid test menunjukkan non-reaktif, maka dapat dibuatkan surat keterangan sehat dari Puskesmas. Sedangkan jika reaktif, wajib dirujuk swab test ke rumah dinas wali kota dan diisolasi. Susah betah. Atau karantina hingga hasil swab test keluar. Poin yang kelima, yang ke E. 5 atau E ya. Wajib melaksanakan isolasi atau karantina mandiri selama 14 hari sebelum melakukan interaksi di lingkungan. Nah, kemarin ramai banget di story WA teman-teman anak-anak UNES sih. Banyak yang membahas ini dan ya dengan caption ribet ya, captionnya kok menyulitkan, kok susah gitu. Nah, sebagai warga negara yang baik dan taat aturan, jadi aku tuh mencoba buat tanya dulu lah ke puskesmas daerah asal, karena kebetulan aku lagi di daerah Kendal, jadi salah satu puskesmas di Kabupaten Kendal. Aku datang ke situ dan ketika ditanya sama petugasnya, Mbak mau apa gitu, saya bilang mau cek kesehatan gitu kan, mau cari surat keterangan sehat buat balik ke kampus. Kalau ya sistemnya kayak apa ya, salah satu syarat SIKM gitu kan, harus punya surat keterangan sehat gitu. Terus ketemu dokternya, terus dokternya menjelaskan begini, ini merujuk pada poin yang ke C ya, intinya harus rapid test dulu baru puskesmas Sekaran bisa menerbitkan surat keterangan sehat. Ternyata sistemnya pun sama di daerah, jadi harus rapid test dulu di rumah sakit di daerah, kemudian baru bisa diterbitkan surat keterangan sehat dari puskesmas daerah tempat tinggal atau zona tempat tinggalnya itu gimana. Terus aku juga tanya-tanya ke dokternya dan diberitahu beberapa hal yang menurutku itu poin penting banget gitu. Yang pertama, tempatnya untuk rapid test di Kabupaten Kendal itu bisa di RSI Huleri atau di klinik Ultramedica. Nah, kemarin katanya yang di RSI itu alat untuk rapid testnya habis, dan akhirnya kan aku dikasih penjelasan banyak gitu kan, Mbak kalau mau rapid test ke klinik Ultramedica saja, soalnya di RSI sudah habis gitu, nggak bisa. Dan untuk biayanya sendiri ini biayanya mandiri Mbak, jadi untuk biayanya itu tidak ditanggung BPJS, jadi biayanya mandiri. Kata dokternya kisaran harganya itu 400.000 sampai 600.000 rupiah. Nah, setelah dapat hasil tesnya itu setelah dapat kalau non reaktif, hasil lab itu dibawa ke puskesmas untuk kemudian puskesmas membuatkan atau menerbitkan surat keterangan sehat. Seperti itu caranya. Nah, untuk surat rujukannya aku udah dapat macam ini. Ini di klinik Ultramedica, alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 40B, Karangsari, Kendal. Nah,
Tapi setelah pulang dari puskesmas, aku memutuskan untuk pulang ke rumah karena mikir-mikir dulu gitu. 400 sampai 600 ribu di dompet ada gak ya? Ya ada pikiran gitu. Jadi oke, setidaknya untuk saat ini saya tahu alurnya seperti apa, kemudian cara-caranya seperti apa, saya harus kemana, terus tentang biayanya berapa gitu. Paling tidak saya punya info-info itu, dan untuk dilaksanakan atau tidaknya saya masih mikir-mikir. Karena jujur ya, uang 400 sampai 600 ribu itu memberatkan bagi mahasiswa, terutama saat sekarang ini ya, ketika mahasiswa sudah di rumah, hashtag di rumah saja gitu kan, tidak ada pemasukan, malah karena ya semuanya ada gitu di rumah, soal makan, soal apa, jadi pendapatan bukan pendapatan sih ya, nggak ada pemasukan gitu kalau di kalangan mahasiswa seperti itu. Nah, jadi ke depannya mau gimana, setelah teman-teman nih gimana tanggapannya, tetap mau taat aturan seperti yang tertera dalam surat edaran itu, atau tunda dulu deh pulang ke UNES-nya atau gimana. Jadi ya oke, cukup segitu video dari aku. Kalau misalkan ada hal-hal yang salah aku ucapkan, mohon untuk dikoreksi bersama, mohon untuk diingatkan, dan bisa kalau mau diskusi bisa di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa buat like video ini, terus bisa share ke teman-teman kalian mengenai kebijakan ini, dan semoga info yang aku sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih, bye bye.